Kami kesini lagi dalam perjalanan zikir jalan. Kebetulan jenengan nongol. Apakah saya diizinkan masuk ke sana? Tidak boleh. Mundur aja yuk. Ini lagi nih. Ya ampun. Astagfirullah. Yang kita maksud ini goa ini nih. Goa yang di dalamnya itu ada penuh dengan air, itu kan apa? Ada sungai, sungai yang menembus ke lautan sana. Nah, di dalam goa inilah yang diceritakan tadi, yaitu tidak pernah dijamah oleh manusia. Pada hari ini kita nekat karena ini perjalanannya jauh sekali di tengah-tengah hutan ini. Dari perkampungan sana kurang lebih ke sini tuh ada berapa kilo tadi? Ada 5 kilo kurang lebih perjalanan kakinya ya. Baik, yuk kita sampai juga, alhamdulillah, meskipun keadaannya kayak seperti ini, tapi kita bisa lihat dari berbagai sudut dulu nih. Lihat dari berbagai sudutnya tentang gua ini, ternyata serem juga karena memang jarang dijamah oleh manusia sehingga seperti ini keadaannya nih. Waduh. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini ya teman-teman, yuk kita nekat saja untuk memasuki ini, akan tetapi kita tidak tahu kedalamannya berapa. Kalau memang kita tidak kuat nanti, kita mundur aja ya. Maksudnya gini, takutnya tenggelam gitu loh. Nah, karena di sini banyak cerita-cerita yang samar-samar yang disampaikan oleh orang-orang. Jadi tentang keangkerannya. Tapi kita jangan terlalu terjebak pada angkernya ya. Kita untuk perjalanan zikir jalan yang dimaksud adalah meniti ke dalam diri dari semua karya-karyanya. Jadi membaca kitab dalam diri melalui perjalanan gua ini maksudnya ya. Mudah nggak nih? Oke, yang belum mudeng mohon maaf. Kita lihat dulu nih. Assalamualaikum. Nih, di sini suaranya menggema nih, menggaung. Pada zaman dahulu di perkampungan kita itu, ini di belakang rumah aja ya, suaranya menggema. Woi, tuh ada yang mendengar. Tapi zaman sekarang karena sudah banyak sekali kotoran atau maksudnya gini, ada sinyal HP, sinyal TV, sinyal radio, dan sinyal-sinyal lainnya itu sehingga membuat suara gaung itu hilang. Nah, ini sekarang ini sih menggaung nih. Punten, ini gambaran apa ini teman-teman? Mari kita membacanya. Lorong dalam hati kita ini. Punten. Bukan. Oh, ini biasa ya. Jadi kalau seperti ini biasa. Tapi kita jangan terlalu ketakutan dulu, biarin saja. Ini abaikan dulu suara ini, itu tuh. Ya mungkin ini suara alam ini, batuan ini bisa jadi, ataupun suara efek daripada apalah gitu. Yuk, tenang aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Hah? Dulu. Tapi itu apa? Tadi dulu nih. Ini. Tuh. Coba lihat nih. Kayak mirip kepala orang. Kepala orang? Ya ini. Ini bener. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Hah? Ini tengkorak. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Nih. Hah? Tengkorak. Bener. Ya ampun. Ini. Apakah beliau ini seorang pertapa gitu? Nih. Makunya nih. Ini pakai kain mori ini. Ini hasil pertama berarti nih. Coba dulu. Barangkali bisa disambung. Assalamualaikum. Gak nyambung. Mungkin ini manusia purba gitu lah ya jenisnya ya. Nih. Wow. Ada suara apa di sini? Saya merinding,
ampun. Itu tuh, ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Hah? Punten. Ya ampun, ini orang bukan. Bukan. Ini siluman ini. Siluman buaya mungkin nih. Buaya. Wah. Punten, maaf. Gini. Kami kesini lagi dalam perjalanan pinggir jalan. Kebetulan jangan nongol. Apakah hanya DJ ini masuk ke sana? Tidak boleh. Mundur aja yuk. Mundur aja. Gak boleh. Kita nggak boleh masuk aja deh. Mbah, gimana nih? Tak dulu. Hah? Gini. Dia siapa sebenarnya sih? Astagfirullahaladzim. Hah? Wah? Tuh. Tadi gini. Saya mirip kayak seolah-olah kayak ada ekornya loh. Apa ini siluman ular? Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Bener nih. Ini siluman ular nih kayaknya deh. Ke sini. Mbah? Gini. Apa kita berani ke sana? Enggak, tadi takutnya ngubet ularnya loh. Kayak mirip kepala ular maksudnya. Yuk, sana yuk. Punten. Tuh. Dalam kan nih? Assalamualaikum. Tak dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Tuh. Itu kayak kepala orang lagi tadi. Itu bukan. Mbah. Punten. Aduh, tak dulu. Ini kita harus bawa perahu nih. Pantes saja orang gak ada yang berani kesini nih kayak gini keadaannya nih. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Itu kayak ada. Ya benar. Sudah. Benar. Astagfirullahaladzim. Cepetan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya astagfirullahaladzim. Bah. Punten. Ya ampun, itu ada ekornya panjang banget. Bah. Punten. Ya ampun, tiba-tiba di sini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Bah. Maaf gini. Maaf nih. Kami panggilannya bukan untuk mengganggu panjenengan. Mohon jangan agresif. Tenang saja. Tenang. Nggak usah terlalu begitu. Tenang dulu. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ini lagi nih. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah. Loh. Kok tiba-tiba banyak kayak gini? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini kemana tadi? Astagfirullahaladzim. Bah. Assalamualaikum. Tadi dulu nih. Sini. Gini. Ini manusia asli bukan? Coba perhatikan dulu. Bah. Assalamualaikum. Nih.
di belakang tengkorak itu berarti mungkin ini jelmaan dari tengkorak itu mungkin. Coba dulu. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Maaf, ini siapa? Mbah. Bikin baik. Gini. Mbah, bila diizinkan, kami ingin berbicara pada panjenengan. Nah, nggak nyambung juga. Mungkin saatnya kita untuk menyambungkan batinnya, ya, menyambungkan kita dengan dimensi batin beliau supaya betul-betul terkonek. Mungkin di sinilah saatnya, ya. Assalamualaikum, punten Mbah. Alhamdulillah, nyambung begini Mbah. Mbah, perkenalkan saya Tarto Mbah. Saya dari Cilacap. Nggih. Iya, maksudnya begini. Kami kan jauh-jauh dari Cilacap, Pak. Maksudnya ke sini dengan sengaja ingin mengkaji isi di dalam goa ini. Maksudnya kan banyak orang yang bercerita tentang goa ini yang miring-miring maksudnya, Mbak. Tentang yang aneh-aneh. Maksudnya kami ingin mengkaji. Mbak sendiri siapa, maaf? Asmonipun Mbah Sastro. Namanya Mbah Sastro. Baik, Mbah. Mbak sendiri di sini memang sedang bertapa ataukah memang tinggal di sini, Mbak? Maaf. Nggih. Oh, katanya hanya menjangan titah saja katanya. Baik, Mbah. Kalau begitu gini, Mbah. Apakah boleh, Mbah, kami ngobrol sebentar, Mbah? Nggih. Iya, gini ya. Katanya kan gua ini yang katanya memang ada apa dihuni oleh siluman, kata orang banyak kan gitu. Ada pula yang mengatakan ini tempatnya pesugihan pada zaman dulu. Tetapi apa siluman ular yang ada di sini itu sebenarnya itu nyata atau memang apa maksudnya itu buatan, Mbah? Maksudnya zaman sekarang kan banyak orang yang apa menggunakan trik-trik gitu, Mbah. Iya. Oh, oke, siap. Baik. Kita disuruh mendengarkannya. Baik, Mbah. Oh, baik. Kita disuruh ke sini, ayo. Baik, Mbah. Nggih. Tadi saya pertama melihat ke sini itu melihat ini orang yang sudah menjadi tengkorak. Itu iya. Terus oh, nggih. Baik, Mbak. Ternyata tadi yang kita alami itu sebagai petunjuknya, ya, dari bahasa perumpamaannya. Kalau kita nggak menjadi sumbu pendek, tapi pahamilah kalimat ini, kalimat daripada apa yang kita alami tadi. Gini, pertama kita ditemukan bertemu dengan tadi seorang pertapa yang sudah menjadi tengkorak, sudah tulang belulang seperti itu. Yang kedua kita memasuki lorong gua ini, kita itu dengan suara gaungnya yang masih menggema begitu, itu adalah sebuah perumpamaan juga. Itu kurang lebih begini, ini orang zaman purba, ya, jadi orang purba itu mengandung sebuah perumpamaan dan mengajak kita jangan sampai kembali ke zaman purba. Jadi zaman purba itu server pemahamannya, server hati pemikirannya jangan sampai ke zaman purba yang selalu merasa menjadi mangsa, jadi ketakutan, selalu ketakutan. Jadi dimangsa binatang buas ataupun yang apa lain, jadi selalu merasa ketakutan. Yang kedua itu selalu merasa kekurangan. Jadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu, tapi nikmatilah kekinian ini. Tanpa disadari kita itu selalu terhubung dengan server atau program pikiran dari masa lalu hingga sekarang kita nikmati. Nah, disinilah ilmunya. Ayo kita nikmati ke depannya, yaitu lepaskan semua kekhawatirannya.
Mbah gitu nggih. Ketakutannya yaitu kita jangan menjadi program orang yang selalu kekurangan tetapi orang yang selalu kecukupan, begitu Mbah. Berarti kita harus memprogram diri menjadi orang yang selalu kecukupan. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka kurang, maka akan selalu diberikan kekurangan-kekurangan selanjutnya. Tetapi kita mengiyakan, menanamkan rasa berlebih, rasa syukur, rasa cukup, maka akan selalu diberikan kecukupan-kecukupan selanjutnya. Sebagaimana beliau ini yang tertanam di sini nih, tertanam dalam tanah, inilah tanamkan dalam pikiranmu pikiran yang positif. Tanamkan pikiran yang positif. Nah, terus Mbah, terus yang siluman ular tadi bagaimana Mbah? Oh, nggih Mbah. Nggih, paham. Berarti siluman ular tadi ini sebuah perumpamaan juga bagaimana menyentuh hati kita supaya jangan ketakutan, jangan terjebak pada rasa takut. Ini jangan takut pada ularnya, tetapi takut pada dirimu sendiri ya. Jadi takut kekurangan, takut ancaman, tapi kita harus menanamkan tetap tenang. Tanamkan rasa adem ayem, maka akan selalu diberikan adem ayem, akan selalu diberikan kecukupan dan selanjutnya akan turah-turah bahagia gitu. Oke Mbah, berarti ini yang dimaksud dengan pesugihan ini adalah memahami konsep ilmu ini Mbah. Jadi cukup rezekinya berlimpah ketika memahami pitutur yang disampaikan dengan bahasa lembutnya ini. Alhamdulillah paham Mbah. Nggih. Berarti yang dimaksud orang-orang itu dengan adanya tadi itu hanya sebuah mereka maksudnya terjebak pada rasa takut itu gitu Mbah. Alhamdulillah, nggih, paham Mbah. Balik lagi. Lah. Berarti masuk lagi nih. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Oh, beginilah nggak apa-apa ya. Mungkin gini. Ya ampun. Tadi ular tadi mungkin. Yang penting kita sudah menemukan jawabannya di sini. Ternyata kita mau gak mau harus menanamkan di sini ya, menanamkan server syukur. Jangan terjebak kembali kepada masa purba, program purba dibawa ke masa modern, tidak nyambung. Yuk kita tanamkan rasa syukur, tanamkan rasa bahagia sehingga hidup kita akan semakin turah-turah kecukupan. Tuh ya, yuk. Parang Mbah. Assalamualaikum.